1, 2, 3, come on. Come on, come on. Pada tabel di atas yang termasuk besaran pokok, satuan, dan alat ukur dalam sistem internasional atau SI, yang benar adalah nomor 2 dan 4. Nomor 2 adalah besarannya massa, satuannya kilogram, dan alat ukurnya neraca. Nomor 4 besarannya kuat arus, maka satuannya adalah ampere, dan alat ukurnya berupa ammeter. Jadi pasangan yang benar besaran pokok, satuan, dan alat ukurnya adalah nomor 2 dan 4. Perhatikan gambar percobaan mengukur volume sebuah batu berikut. Maka volume batu adalah, pertama diketahui suatu volume pada tabung 1, yaitu 60 cc atau 60 cm3. Yang kedua adalah volume pada tabung 2 atau V2 sama dengan 80 cc atau 80 cm3, maka volume batu tersebut sama dengan V2 dikurangi V1. 80 cm3 dikurangi 60 cm3, maka volume batu tersebut sama dengan 20 cm3. Soal berikutnya nomor 3, perhatikan tabel di bawah. 4 orang siswa melakukan pengukuran benda dan hasil percobaan ditunjukkan dalam tabel berikut. Siswa A dengan massa dan volume. Maka siswa yang mengukur benda dengan bahan yang sama adalah, rumus massa jenis adalah Rho sama dengan M per V. Dari siswa A, B, dan C serta D, maka didapatkan massa jenis yang sama adalah massa jenis yang B dan C, yaitu 0,8 gram per cm3. Jadi jawabannya yang C. Kemudian soal nomor 4. Sebuah bimetal yang terbuat dari lempengan tembaga dan besi disatukan dan dibakar di atas api seperti pada gambar di bawah. Jika koefisien muai panjang tembaga adalah 17 kali 10 min 6 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi adalah 12 kali 10 pangkat min 6 derajat Celcius, maka bentuk bimetal yang terjadi adalah logam bimetal yang koefisien muai panjangnya lebih besar akan lebih cepat memuai, sehingga pertambahan panjangnya lebih besar dari logam yang koefisien muai panjangnya lebih kecil. Karena itu bimetal akan melengkung ke arah logam. Dengan demikian koefisien yang lebih kecil yaitu yang B, tembaga besi. Nomor 5. Apabila salah satu ujung besi dipanaskan seperti pada gambar, maka ujung yang lain akan menjadi panas. Perpindahan kalor yang terjadi secara konduksi, konveksi, radiasi, atau induksi. Maka perpindahan kalor melalui batang besi merupakan perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor yang terjadi melalui zat perantara atau medium zat padat. Sedangkan konveksi merupakan perpindahan kalor dengan perantara zat cair dan radiasi merupakan perpindahan kalor dengan perantara zat gas. Jadi jawabannya yang betul adalah yang A. Berdasarkan konsep gerak dalam fisika, pernyataan berikut yang benar adalah ada 2 acuan. Yang pertama, untuk acuan rumah, maka mobil dan sopir dikatakan bergerak terhadap rumah. Untuk acuan mobil, maka mobil dan sopir tidak bergerak terhadap mobil jeep. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Karena benda dikatakan bergerak bila posisi atau kedudukannya bergerak. Nomor 7. Apabila ikan berada dalam akuarium seperti terlihat pada gambar, maka tekanan yang dialami oleh ikan tersebut adalah diketahui ada Rho 1 gram per cm3, ada G 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian dinyatakan pH yang dialami oleh ikan tersebut. Maka pH sama dengan Rho kali G kali H sama dengan 1000 kali 10 kali 0,6 dikurangi 0,4.
sama dengan 2000 N per M kuadrat. Jawabannya yang A. 8. Apabila kita menancapkan paku ke dinding, maka perubahan energi yang terjadi adalah yang A. Apabila kita menancapkan paku di dinding, maka perubahan energi yang terjadi adalah dari energi gerak menjadi energi panas dan bunyi. Energi panas diakibatkan adanya benturan atau gesekan antara dua logam. Soal nomor 9. Sopir mobil sedan ingin memarkir mobilnya tepat setengah meter di depan mobil truk yang mula-mula berjarak 10 meter dari kedudukan sedan. Berapa usaha yang dilakukan oleh mobil sedan tersebut? Maka sopir mobil itu diketahui F-nya sama dengan 50 N, S sama dengan atau jarak sama dengan 10 dikurangi 0,5 sama dengan 9,5 M. Maka usaha sama dengan W sama dengan F kali S sama dengan 475 Joule atau yang D. Soal berikutnya nomor 10. Agar posisi tuas tersebut menjadi seimbang dan bila percepatan gravitasi di tempat ini adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka massa beban yang diangkat adalah 100 N kali 5M per 10 M kali 2M sama dengan 25 kg. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Agar posisi tuasnya menjadi seimbang, membutuhkan massa beban 25. 11. Cepat rambang gelombang di atas adalah pada gelombang transversal, satu gelombang terdiri dari satu puncak dan satu lembah. Berarti panjang satu gelombang adalah 8 meter, di mana satu gelombang ditempuh dalam waktu 2 sekon. Jadi 8 per 2 sama dengan 4 meter per sekon. Jawaban yang benar adalah yang B, yaitu cepat rambat gelombangnya 4,0 meter per sekon. Soal nomor 12. Pada lampu senter, bola lampu kecil diletakkan di titik fokus cermin cekung. Hal ini dimaksudkan agar sinar yang terpantul adalah berkumpul, sejajar, menyebar, atau membentuk. Maka jawaban yang benar adalah yang A. Pada lampu senter, bola lampu kecil diletakkan di titik fokus cermin cekung. Hal ini dimaksudkan agar sinar yang terpantul adalah berkumpul di titik 1. Nomor 13. Sinar-sinar biasanya berpotongan tampak seperti gambar. Maka mata tersebut termasuk yang C. Miopi, yaitu bayangan benda yang dibentuk oleh lensa mata jatuh di depan retina, maka mengalami rabun jauh. Sedangkan bayangan benda yang dibentuk oleh lensa mata jatuhnya di belakang namanya yang hyper. 14. Jika mistar plastik digosok dengan kain wol, maka yang terjadi adalah B, yaitu elektron dari kain wol berpindah ke mistar sehingga mistar bermuatan positif, maka dapat menarik kertas kecil yang didekatkan dengan mistar. Soal nomor berikutnya. Nomor 15. Bila amperemeter menunjukkan skala 0,6 ampere, maka nilai yang terukur pada voltmeter sesuai gambar di atas adalah V sama dengan I kali R. R-nya ada paralel, maka R paralelnya 8 per 3 ohm. Maka R totalnya sama dengan 3 plus 8 per 3 sama dengan 17 per 3. Maka V-nya adalah 0,6 ampere kali 17 per 3 ohm sama dengan 3,4 volt. Jawaban yang benar adalah yang B, 3,4 volt. Lanjut soal ke nomor 16. Jika diketahui 4 buah lampu pijar dengan spesifikasi masing-masing 220 volt per 100 watt menyala 6 jam setiap harinya,
Bila di keempat lampu bekerja sempurna, berapakah biaya energi listrik untuk pemakaian selama 1 bulan? Maka P total sama dengan 4 kali P sama dengan 4 kali 100 W sama dengan 4000 watt, di mana W total sama dengan P total kali T total sama dengan 400 watt kali 6 jam kali 30 sama dengan 72.000 watt. Tinggal dikalikan. Nomor 17, batang besi AB akan dibuat magnet dengan digosok berulang-ulang dengan magnet batang secara searah, seperti pada gambar. Kutub-kutub magnet dan sifat magnet yang terjadi pada batang besi AB adalah: kutub magnet baru akan dihasilkan selalu berlawanan dengan kutub magnet penggosok. Untuk besi, sifat kemagnetannya adalah sementara. Jadi jawabannya yang D. B. Kutub utara dan A. Kutub selatan bersifat sementara. Jadi bisa dilihat dari gambar, kutub utaranya dan selatannya bersifat sementara. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 18. Dari gambar di bawah, jumlah lilitan sekunder trafo adalah, jika diketahui, yang pertama adalah NP 200, VP 220 dan VS-nya adalah 1100, maka ditanyakan NS-nya, jumlah lilitan sekunder trafo sama dengan 1000 lilitan, yang B. Soal berikutnya adalah nomor 19. Diketahui gambar tata surya, maka planet Mars terletak antara dua planet bernomor, berarti urutan planetnya adalah Mercurius, Venus, Bumi, Mars. Jadi planet Mars terletak di antara planet Bumi yang ditunjukkan oleh nomor 3 dan planet Jupiter yang ditunjukkan oleh nomor 5. Nomor 20, dari bulan Desember sampai bulan Maret sebagian besar negara di Amerika dan Eropa mengalami musim dingin, dan dari bulan Maret sampai bulan Juni mengalami musim semi. Dari bulan Juni sampai dengan Desember mengalami musim panas, dan dari bulan September sampai Desember mengalami musim gugur. Maka perubahan musim di wilayah tersebut terjadi akibat dari soal nomor 21. Daun putri malu mengatup ketika disentuh. Peristiwa ini menunjukkan bahwa makhluk hidup A membutuhkan makanan, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa, atau D. bergerak secara aktif. Maka mengatupnya daun putri malu yaitu peka terhadap rangsangan. Jawaban yang benar adalah B. Nomor 22. Tanaman yang dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri berakar tunggang adalah 1, 2, 3, 1, 2, 6, 2, 3, 5, atau 2, 4, 6. Jawabannya adalah yang B, yaitu yang 1 putri malu, 2 kembang sepatu, dan 6 yaitu melati. Sehingga akan lebih sulit dicabut daripada tanaman berakar serabut. Nomor 23. Satuan ekosistem yang merupakan populasi adalah dari urutan ekosistem kebun nomor 1 sampai 9. Maka jawabannya adalah yang B, berurutan dari nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan yang terakhir adalah nomor 8. Populasi merupakan sekelompok atau beberapa dan seterusnya. Soal nomor 24. Akibat membuang sampah tidak pada tempatnya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Usaha untuk menanggulanginya adalah yang C. 25. Berdasarkan grafik di atas dapat diprediksi bahwa diketahui bahwa kebutuhan beras per hari berbanding lurus dengan jumlah penduduk, sehingga jumlah penduduk meningkat, maka kebutuhan beras per hari atau kebutuhan pangan akan meningkat juga. Soal nomor 26, otot pada lengan di atas yang terlibat dalam gerakan olahraga seperti di atas adalah yang D. Nomor 27, berdasarkan hasil percobaan di atas, bahan makanan yang mengandung zat gula adalah yang
B, yaitu hasil reaksi Benedict berwarna merah dan biuretnya hijau muda. Soal nomor 28, seorang laki-laki meniup balon sekuat-kuatnya sampai menggelembung seperti tampak pada gambar. Jumlah udara yang keluar pada saat melakukan aktivitas tersebut adalah yang C. 29, zat X dan Y adalah yang C, yaitu vitamin K dan fibrin. Bisa dibaca nanti penjelasannya di soal nomor 29. Semoga soalnya bermanfaat. Kemudian nomor 30, fungsi bagian yang berlabel X adalah